Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Pak Haris Channel M2. Kali ini Pak Haris akan membahas tentang video peluang gaib kejadian majmuk. Ya, peluang kejadian majmuk. Namun sebelum kita melanjutkan pada materi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya video ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa pula tonton video ini sampai selesai supaya pemahaman kalian tentang peluang kejadian majmuk dapat sempurna dan maksimal. Baik, kita lanjutkan langsung pada materinya, yaitu peluang kejadian majmuk. Apa sih peluang? Peluang di sini ya. Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Jadi peluang itu pelajaran di bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara dihitung maupun dengan cara percobaan. Peluang dalam kehidupan sehari-hari juga sering digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Berikut merupakan contoh penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang bertanya, apa sih gunanya kita mempelajari materi peluang ini? Ternyata banyak sekali kehidupan sehari-hari yang sering menggunakan materi peluang. Ada beberapa contoh. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Misalkan kita mau keluar jauh kok cuacanya mendungnya gelap, terus mulai ada kilatan-kilatan, wah itu ada pertanda turun hujan. Meskipun kita tidak tahu pastinya, tapi kita dapat menghitung peluang, kira-kira hujan, maka kita tunda atau kita lengkapi perlengkapan perjalanan kita, misalkan jas hujan atau yang lainnya. Yang ketiga, untuk meminimalisir kerugian. Gunanya peluang digunakan di ilmu ekonomi. Yang keempat, yang kelima, digunakan dalam ilmu psikologi. Nah, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ini tentang peluang ya, mulai kita masuk ke dalam materinya. Percobaan, apa sih percobaan? Dalam studi peluang didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Itu percobaan. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang beroleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Jadi sebelum kita membahas peluang lebih jauh, kalian harus tahu konsep-konsepnya, dasar-dasarnya peluang apa saja, definisinya. Yang kedua, ruang sampel. Yang pertama itu pasti kalau mencari peluang itu adalah percobaan. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Ruang sampel itu ruang percobaan hasilnya. Sebanyak elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Banyak ruang sampel. Kemudian kejadian atau peristiwa. Ini kejadian atau peristiwa. Dalam peluang itu apa ya? Namanya peluang itu tidak 100% terjadi atau tidak 100% tidak terjadi, antara tengah-tengahnya itu. Jadi kalau bisa dibahasakan peluang itu, peluang kejadian itu ya kurang dari 1 dan atau lebih dari 0. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, banyak elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. N itu banyak. Nah, contohnya ya, ketika Ananda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin. Coba deh ambil koinnya, kemudian perhatikan kedua sisi koin tersebut.
Anda akan melihat bagian sisi bertuliskan nominal uangnya berapa, dan sisi lain bagian yang bergambar, bisa gambar melati atau gambar apapun. Nah, jadi hasil-hasil yang mungkin ketika Anda melambungkan satu koin tersebut adalah muncul gambar atau biasa disingkat dengan G, atau muncul bagian angka disingkat dengan A. Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan kurung kawal ya, gambar angka, dan jumlah anggotanya ruang sampel ada 2 yaitu G dan A. Oke, itu adalah ruang sampel. Yang nomor 2, dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel percobaan. Oke, kita jawab ya yang A ya. Kita jawab yang A. Jawab. Oke, yang A. Ruang sampel dadu ya, dadu S-nya. Ruang sampel percobaan tersebut sebuah dadu. Kalian pernah lihat dadu kan? Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jangan lupa ya, dalam kurung kawal. Kemudian yang B. Kejadian A yaitu muncul sisi dadu bermata ganjil. Berarti A yang mata ganjil, berarti ganjil kan berarti 1, 3 dan 5. Kemudian kejadian yang C, kejadian B yaitu muncul sisi dadu yang habis dibagi 3 nih ya, dibagi 3. Yang dibagi 3 habis dibagi 3 ya 3 dan 5. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Berarti kalau ini NS-nya berapa? Misalnya ditanya NS-nya sama dengan 6. Kalau ini berarti NA-nya 3. Kalau ini berarti banyak anggota, B-nya ya 2. Oke, ini adalah tentang ruang sampel. Oke, soal yang nomor 2. Nah, ini di sini ya. Soal nomor 3. Pada percobaan melambungkan 2 koin, ingat 2 koin yang sama sekaligus, tentukan A. Ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Oke, jawab. Nah, misalkan kita buat tabel. Oke. Tabel ini yang saya. Nah, misalkan ini 1, 2. Nah, misalkan koin 1 ini gambar angka, koin 2 juga gambar dengan angka juga. Ruang sampel percobaan dengan tabel ruang sampel percobaannya, percobaan pertama bisa muncul jika kita lempar 2 koin bersama-sama, bisa muncul gambar dengan nih, gambar dengan gambar. Yang kedua bisa juga dengan gambar dengan angka, gambar dengan angka. Yang ketiga bisa juga dengan angka gambar atau angka, bisa angka gambar 4, angka. Ini adalah contohnya dengan menggunakan tabel. Sehingga S-nya atau ruang sampelnya yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka. Ini adalah ruang sampel, sehingga NS-nya itu ada 4. Sekarang yang B.
Yang B, nah ini dengan tabel. Kalau yang B, ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Ingat, berarti kalau misalkan ini poin pertama, ini yaitu angka dan gambar. Ini poin pertama. Yang kedua, ini angka, ini gambar. Kemudian ini angka, ini gambar, sehingga hasilnya yaitu angka-angka, yang ini adalah angka gambar, yang ini adalah gambar angka, yang ini adalah gambar. Ini adalah diagram pohon, sehingga ruang sampelnya yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, sehingga NS-nya pun yaitu 4 sama. Sekarang yang C. Yang C, kejadian E yaitu munculnya angka gambar. C sini ya. Munculnya angka dan gambar. E. Nah, ini angka gambar dan gambar angka. Angka gambar dan gambar angka. Berarti kalau ditanya, bukan burung biasa ini. Sorry, muncul burung biasa, harus pakai kurung. Berarti NE-nya sama dengan 2. Oke, ini tadi adalah penjelasan tentang sampel, ruang sampel, dan kejadian yang mungkin terjadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.